pagi semuanya. Di minggu yang keempat ini kan kita membahas terkait masa depan tuh. Terus hari ini dia membawakan topik atau judul Creating for the Future gitu ya. Keren ya judulnya ya sebagai pungkasan atau ujung tombak di acara Hari Pendengaran Sedunia ini. Nah, kira-kira Dian nih, ada nggak sih Dian pengalaman berkesan dalam hidup Dian itu apa gitu? Eh, Pengalaman berkesannya mungkin pada saat pertama kali kerja kayaknya. Pada saat pertama kali kerja, wah, boleh diceritakan tuh seperti apa pengalaman berkejarnya sehingga memberikan kesan tersendiri untuk Dian? Jadi awalnya ini saya bukan pekerjaan pertama ya, tapi ketika saya bantu-bantu di um, Yayasan Naurika, kemudian membantu orang-orang di Yayasan Naurika dan berhadapan dengan anak-anak itu yang Oh, wow, butuh usaha yang luar biasa untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh anak-anak kecil itu mm, gitu. mm, mm, mm. Jadi ini sangat-sangat membantu ketika pertama kali masuk kerja. Oke. Ketika pertama kali masuk kerja, apa namanya, bertemu dengan berbagai macam orang, tipenya berbeda, caranya berbeda-beda, logat ada yang memakai bahasa daerah dan logat berbahasa yang meskipun memakai bahasa Indonesia, tetapi logatnya berbeda-beda gitu. Oh, Awalnya kaget. berarti Dian pernah dong suatu ketika berhadapan dengan anak-anak atau para orang tua yang terkadang nggak sengaja keluar bahasa daerahnya, terus Dian sedikit kebingungan juga gitu. Iya, betul. Nah, biasanya Oke. saya tanya, maaf saya nggak paham. Gitu. Cuma beda bahasa sih kalau itu. Beda bahasa, iya. Nah, terus Dian, pada saat pertama kali apa ya bekerja itu ya Dian ya, apa sih pikiran atau perasaan yang terlintas dalam diri Dian pada saat itu? Awalnya kan waktu saya bergabung di suatu perusahaan jasa konsultan, Oh, konsultan ini setelah ya setelah dari Aurika berarti ya? betul Oh, oke. betul. Di jasa konsultan manajemen dan bisnis SDM, manajemen SDM dan bisnis. Di situ kan saya sebagai asisten psikolog. Jadi banyak banget ini ngomong-ngomongnya gitu ya. Banyak banget berhubungan dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi, wow, bisa nggak ya saya bisa nggak ya saya dengar orang-orang ngomong, bisa nggak ya Oke. saya ngomongnya jelas, apakah uh, kalau saya ngomong orang itu paham nggak kayak gitu. Apalagi ini Oke. pernah yang puncaknya itu ya, waktu ditugaskan di Makassar, Mm. ditugaskan di Makassar untuk pertama kalinya selama mungkin hampir 1 tahun, ya nggak sampai 1 tahun tapi hampir 1 tahun. Dan di situ masyarakatnya sangat-sangat berbeda dengan orang di Surabaya. Jadi mikir, bisa nggak ya saya survive di sini? Itu Gitu. berapa lama di Makassar, Dian? Um, saya lupa, mungkin pokoknya hampir 1 tahun, tapi nggak sampai 1 tahun, mungkin di atas Lumayan lama 6 ya bulan berarti 7 ya. bulan. Iya, Lama banget, wow. iya. Nah, terus Dian, kalau dari Dian pribadi nih, pada saat menghadapi pengalaman berkesan itu ya, saat bekerja itu tadi, menurut Dian butuh waktu yang cukup lama tidak sih untuk akhirnya Dian merasa bisa beradaptasi atau merasa rileks gitu berada di lingkungan baru tersebut? Um, Waktu pertama kali masuk ke perusahaan yang di jasa konsultan tadi itu, untungnya perusahaannya itu kecil, jadi Hmm, 1, 2, ya di bawah 10 orang lah, nggak sampai ya. 10, bawah 10 orang. Jadi lebih gampang untuk penyesuaiannya gitu.
Jadi Oh, iya. hanya cukup sebentar untuk menyesuaikan diri dengan karakter orang yang saat pertama. Dan juga dengan tugas-tugas yang ada, tugas-tugas kerja. Ketika sudah mulai rileks, sudah bisa ini, aku bisa ini berbicara dengan orang, dengan klien dan segala macam, tiba-tiba disuruh tugaskan ke Makassar, langsung, aduh siapa ini jalannya gitu. Dan Tiba-tiba itu langsung dihadapkan lagi. iya adaptasi lagi, apalagi karakternya beda-beda itu. Cara cara orang Makassar dengan orang Surabaya kebanyakan itu sangat-sangat berbeda. Kalau orang Surabaya itu kebanyakan ngomongnya ya dengan orang yang baru itu kan seperti ini ya, biasa mungkin agak lebih halus gitu loh suaranya dan segala macam. Jadi orang Makassar itu orang yang bersemangat banget, tipe orang yang bersemangat banget. Jadi suaranya kadang-kadang langsung apa ya tinggi gitu. Awalnya kaget, Kaget. ini saya dimarahin apa enggak ya gitu. Jadi bingung ya antara dimarahi atau hanya berbicara biasa karena beda intonasi, beda nada itu tadi ya. Iya Oke. betul. Nah, Dian, kan Dian ini kan apa ya, salah satu anak pengguna teknologi pendengaran gitu ya. Kalau dari Dian pribadi, kondisi Dian ini mempengaruhi sekali nggak sih pada saat Dian menghadapi proses bekerja itu tadi? Uh, Lumayan, tapi enggak terlalu karena kan lebih ke arah masa adaptasinya. Jadi masa Hmm. adaptasinya ketika di kuliah itu um, sudah terbiasa di lingkungan kelas yang Mhm. cukup ramai dan kita harus melakukan diskusi gitu. Mhm. Nah, Mhm. ketika masuk kerja jadi sebetulnya nggak masalah karena sudah Oke. terbiasa dan sudah tahu caranya untuk menghadapi. Tapi ketika untuk tapi terkadang ada apalagi kalau di tempat kerja kan nggak mungkin kita bertanya maaf banyak bertanya gitu. Jadi ada beberapa orang yang tipenya tidak suka banyak ditanya. Yang penting kalau saya sudah memberikan instruksi begini kamu kerjakan, langsung kerjakan. Kan ada yang tipenya seperti itu. Kalau saya Oke. tanya, mungkin ada orang ini pengalaman saya itu yang marah atau nggak suka gitu. Jadi memang dengan bantuan teknologi pendengaran ini saya harus benar-benar lebih fokus untuk bisa mendengar, terutama di Oke. tempat yang ramai dan segala macam. Itu adaptasinya. Adaptasi. Kemudian setelah mulai terbiasa, dia sudah tahu cara untuk menghadapi, jadi oke lah bisa nih, saya bisa melakukannya seperti itu. Berarti karena pengalamannya sudah panjang juga ya Dian, maksudnya kan Dian sudah lama menggunakan teknologi pendengaran gitu ya. Nah, akhirnya pada saat Dian dihadapkan pada suatu hal yang baru seperti bekerja itu tadi, paling tidak Dian sudah memiliki pengalaman untuk menyesuaikan diri itu seperti apa, ditambah pengalaman-pengalaman saat kuliah, berinteraksi dengan teman-teman, melakukan kegiatan organisasi atau mungkin kelompokan gitu ya pada saat-saat kuliah. Nah, tapi Dian, pada saat awal pertama kali, kalau misalkan Dian masih ingat ya, pertama kali banget Dian sebagai anak yang menggunakan teknologi pendengaran, terus Dian dihadapkan pada situasi Dian harus berinteraksi, harus berbaur sama teman-teman. Itu mungkin ingatkah itu pada masa SD, SMP atau kapan yang menurut Dian itu cukup apa ya struggle gitu, membutuhkan usaha yang cukup besar gitu. Hmm, Kalau waktu SD itu saya kurang ingat ya. Jadi lebih kalau di SD itu lebih gampang gitu loh sosialisasinya. Lebih gampang untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Mungkin karena sudah ini cerita dari orang tua saya juga, bahwa sebelum saya masuk ke SD itu mereka sudah
komunikasi sama guru. Kalau Iya. saya pakai alat bantu dengar, saya itu baru bisa mendengar pada situasi seperti ini dan segala macamnya. Jadi apa ya, untungnya guru-gurunya itu sportif tuh. Jadi nggak terlalu kesulitan. Masuk SMP sama karena kan SD SMP itu satu yayasan. Masuk SMA ini yang pertama kalinya saya masuk ke sekolah negeri. Oh. Itu sekolah negeri, jadi sebelumnya SD SMP itu sekolah swasta. Jadi jumlah siswanya itu um, 20 orang ya, 20 orang. Jadi masih bisa dibantu sama guru yang ada, dan juga teman-teman di sana itu agak welcome gitu waktu SD sama SMP. Nah, waktu SMA ini kan sekolah negeri itu yang satu kelasnya 30 ya 30 orang gitu. Di situ untungnya ada sekolah saya SMA itu sekolahnya inklusi, tapi saya nggak ikut program inklusinya. Itu cuma jadi guru BK itu dia aware dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada teman-teman yang tunarungu, tunanetra, segala macamnya ada di situ. Jadi sudah tahu caranya untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Cuma struggle-nya ini waktu untuk berbaur dengan teman-teman. Kalau di SMA itu pertama kalinya saya bertemu dengan teman-teman yang dari berbeda latar belakangnya, kemampuan logat bahasanya meskipun pakai bahasa Indonesia, tapi ada itu orang Jawa ya ngomong yang bedok Jawa banget gitu loh. Jadi meskipun itu bahasa Indonesia, tapi ada logat Jawanya gitu. Terus ada juga yang dari orang luar Jawa juga yang sekolah di SMA itu. Jadi benar-benar harus mendengar dengan ekstra. Apalagi waktu kelas 1 SMA itu kelasnya masih direnovasi. Jadi saya kelasnya itu ditempatkan di kelas yang lab. Itu kelas sebagai kelas sementara. Nah, laboratorium ini itu ada gemanya. Jadi kalau guru menjelaskan itu kadang-kadang ada pemantul soal. Jadi kadang-kadang biasanya saya suka duduk di depan. Jadi itu meminimalisir gemanya itu. Jadi biar suara dari gurunya bisa saya langsung masuk gitu loh. Itu. Terus waktu kuliah itu pertama kalinya saya setelah gernya itu ketika masuk ke ranah diskusi. Jadi sebelumnya kan saya sudah bilang kalau di kuliah itu ada di mana dosen-dosennya di kelas itu dosen yang memberikan tugas diskusi. Jadi diskusi di dalam kelas yang ada 50 orang lebih 50-60 orang dalam satu kelas, dan itu dibagi beberapa kelompok kecil dan langsung melakukan diskusi. Jadi kelompok ini saya berusaha mendengarkan orang sebelah ngomong, ketua atau moderator ngomong, tapi juga harus menyaring suara dari kelompok lainnya di sebelah. Gitu. Jadi biasanya saya dempet-dempet duduk bersebelahan sama yang notulen, yang catat, atau kalau enggak sama orang yang memang tipenya itu suka banyak ngomong gitu. Gitu. Berarti salah satu kesulitan yang banyak sekali dialami oleh Dian pada saat mengerjakan aktivitas adalah Dian harus bisa menyaring stimulus atau suara-suara yang Dian perlukan. Misalkan pada saat itu diskusi dengan kelompok, Dian harus berusaha supaya diskusi atau informasi yang dari kelompok Dian ini sepenuhnya bisa didengar dan dipahami oleh Dian. Sementara
di sekeliling Dian itu juga ada suara-suara lain gitu ya yang sama-sama berdiskusi. Terus tadi pada saat masa sekolah ada suara gema kan karena ruangannya dipindah gitu. Terus Iya, akhirnya Dian pun juga punya solusi gitu loh untuk mengatasi hal-hal tersebut. Misalkan duduk di bangku yang paling depan supaya lebih jelas suaranya. Kemudian eh, duduk saling berdekatan atau sering berinteraksi dengan teman yang aktif berbicara, yang aktif mencatat, paling tidak seandainya dia ada informasi yang terlewatkan, dia bisa langsung cross. ya betul. Hmm. Mau gimana lagi? Nggak mungkin Iya. nggak mungkin saya di kuliah ya, di kuliah Mm. atau di SMA waktu belajar itu nggak tahu, nggak bisa mendengar, terus nggak melakukan, tidak melakukan apa-apa, kan nggak mungkin itu, Mm-mm. malah jadinya nggak bisa apa-apa justru, malah di Oke. SMA sama di kuliah kan ada kuis itu, jadi Ya. mau nggak mau harus belajar untuk bisa memenuhi, bisa lulus lah intinya. Jadi pikirannya Ya. saya waktu itu gimana caranya supaya saya bisa belajar atau bisa bergabung dengan teman-teman supaya bisa uh, membantu uh, membantu proses belajarnya waktu itu gitu. Waktu itu. Oke. Mm. Nah, Dian, kalau ini kan adalah usaha-usaha yang sudah Dian lakukan pada saat benar-benar sudah masuk atau terjun di situasi baru itu. Jadi pada saat Dian sudah masuk kuliah, masuk kerja, akhirnya Dian menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu, Dian akhirnya punya solusi untuk mengatasinya. Nah, tapi Dian, ada satu pertanyaan lagi. Misalkan Dian dihadapkan pada situasi baru lagi, tapi Dian belum masuk nih. Misalkan Dian dimintai tolong apa atau diberi tugas apa gitu. Kan mungkin ada kalanya merasa gugup, khawatir gitu ya, atau takut gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah nanti, di angan-angannya Dian tiba-tiba, aduh nanti kalau misalkan mengalami kendala seperti ini gimana, gimana gitu ya. Ada tidak sih suatu kiat atau mungkin hal yang Dian siapkan gitu loh sebelum benar-benar masuk di tugas atau aktivitas baru tersebut? Um, jadi ini belajar dari pengalaman. Jadi Oh. dulu banget waktu kuliah kan saya diminta untuk, saya kan uh, salah satu tugas saya dulu di pekerjaan yang lama itu adalah uh, melakukan cross check ke manajer atau apa yang jadi kan kalau orang karyawan itu kan kadang-kadang menyertakan nomor rekomendasi gitu loh. Nah, saya disuruh untuk menelepon ya nomornya itu, kira-kira kandidat ini bagaimana, apakah di pekerjaan lama, di perusahaan yang lama itu bagus atau gimana gitu kan. Dan waktu itu di Makassar ini, waktu itu pakai telepon kantor klien yang ada di sana, dan teleponnya ini bukan telepon yang biasa aku pakai. Aku kan kalau Oke. telepon biasanya itu pakai handphonenya saya, karena saya tahu handphone ini kalau saya pakai itu saya bisa dengar dengan jelas. Tapi kalau di telepon kliennya itu benar-benar nggak tahu gitu. Jadi kita pertama kali langsung coba gitu menelpon ini, langsung aduh suaranya nggak jelas nih, bagaimana ini bisa mendengar orang ngomong gitu. Jadi akhirnya ya dicoba, dipaksakan gitu. Nah, begitu Mm-mm. ditutup, ini kan tanggal yang pertama ditutup, terus saya refleksi, ini harusnya menyiapkan dulu. Jadi disiapkan dulu, apakah diuji cobakan misalnya telepon ke rekan saya yang ada di luar. Jadi itu Mm-mm. memastikan kualitas teleponnya ini, biar nanti kalau ternyata agak kurang bagus, kurang cocok, mungkin uh, di alat saya kan pakai ini prosesor di satu telinga ini, dan ini bisa diubah programnya. Jadi program Oh. untuk keseharian atau program untuk
untuk mendengar musik misalnya, mendengar teknologi gitu loh, radio dan segala macam. Nah, jadi harusnya saya menyiapkan dulu itu, jadi saya bisa memilih apakah perlu nggak dipindah ke program yang khusus untuk musik atau khusus untuk mendengar radio, TV dan segala macamnya. Nah, akhirnya belajar dari pengalaman itu, ketika apapun saya setiap sekali saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, seperti kayak kemarin baru ini saya kan S2 ini, S2 Wow. profesi psikologi, dan itu tugasnya adalah mengambil data dari klien sekaligus melakukan praktek pemeriksaan psikologi. Ini pertama kali. Jadi sebelumnya di pekerjaan sebelumnya saya pernah melakukan seleksi, itu mengadministrasikan tes untuk seleksi, tapi secara klasikal gitu. Jadi nggak terlalu fokus dengan kliennya. Nah, tapi pada saat yang kemarin ini di S2 ini itu benar-benar harus fokus dengan kliennya. Jadi benar-benar pertama kali, dan waktu itu saya gugup banget. Jadi pikir, ini bisa nggak ya gitu. Sampai-sampai saya telepon Nela kan waktu itu, karena Nela psikolog juga, teman dekat saya juga juga. ya. Jadi saya telepon Nela tengah-tengah malam itu. Nah, iki bagaimana ini saya apa kegiatan besok ada tips-tipsnya enggak gitu. Jadi belajar dari pengalaman waktu kerja itu harus disiapin semuanya, meskipun ya gugup mau gimana lagi, tetap harus disiapkan diri supaya bisa lebih relax gitu ya, lebih percaya diri untuk melakukan seperti Iya. Dan pada saat itu masukan yang saya berikan cuma makan dia biar tidak. Aku juga bingung harus memberikan masukan apa, soalnya juga banyak sekali kesalahan waktu pengalaman Nela pada saat kuliah, malah bener-bener ditegur juga ya pada saat itu. Berarti Dian, kalau boleh dirangkum nih, eh, kalau dari sisi Dian, ketika akan menghadapi tugas atau aktivitas baru gitu ya, yang pertama, Dian akan eh, melihat pengalaman sebelumnya. Kira-kira dari pengalaman sebelumnya itu bisa diterapkan apa saja untuk menghadapi tugas atau aktivitas baru ini, supaya paling tidak Dian meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Entah mungkin itu cross-check, perlengkapan, ataupun perangkat-perangkat yang digunakan pada saat bekerja atau saat mengerjakan tugas, seperti itu. Atau kalau misalkan apa namanya belum sempat menyiapkan, mau tidak mau harus dihadapin ya, dianya benar-benar harus dihajar habis gitu. Wah, kayak yang telepon itu tadi kan, Dian kan juga nggak habis pikir kalau ternyata telepon yang digunakan itu nggak jelas. Terus akhirnya Dian di detik itu juga langsung memutar otak, oh oke, aku coba dulu uh, teleponan sama temanku. Kalau misalkan nggak bisa, pakai alternatif yang lain, entah tuh telepon yang lain. Kalau misalkan harus pakai telepon ini, dipastiin dulu suaranya udah benar-benar jelas, atau menyeting alat bantu dengarnya Dian gitu ya. Aku juga baru tahu kalau ternyata bisa disetting untuk apa radio, TV, ngobrol seperti itu ya ternyata ya. Itu kalau setahu saya untuk beberapa alat tertentu memang bisa. Cuma saya nggak tahu ya, ini kan mereknya ini. Jadi kalau setahu saya mereknya ini itu bisa, kalau mereknya lain seharusnya sih setahu saya bisa, karena ada teman saya bilang pakai merek lain itu bisa diganti. Cuma ya karena kan saya nggak tahu, jadi lebih baik ditanyakan yang jual yang jual alatnya. Tapi kalau khusus alat saya itu bisa diganti-ganti. Tapi saya ini orang yang malas. Ini nggak boleh dicontoh sebetulnya. Nggak boleh dicontoh sebetulnya, pemalas. Jadi
saya tuh lebih suka pakai program satu yang untuk keseharian untuk semua aktivitas. Jadi untuk telepon, untuk menonton TV, bahkan untuk ini kita live sekarang, itu saya pakai program yang untuk keseharian. Oh, Jadi selama program untuk keseharian ini masih bisa saya mendengar dengan jelasnya, saya pakai itu meskipun mungkin ada kalanya ya butuh konfirmasi ulang, tapi setidaknya lebih besar kemungkinannya saya bisa mendengar, kecuali misalnya kalau saya sudah setelah banget baru pindah ke program yang lainnya gitu. oke, oke, oke. Berarti secara nggak langsung pun juga ini ya Dian ya, apa ya, melatih kemampuannya Dian untuk terbiasa sama program sehari-hari gitu ya. Iya, Kecuali kalau misalkan yang masih diperlukan, mau tidak mau harus diubah atau diganti gitu ya, programnya disesuaikan. Oke, iya, nah Dian, kan banyak sekali ya, apa namanya, kendala yang mungkin sudah kita prediksi ataupun di luar prediksi kita gitu loh. Nah, ini yang menarik buat saya ya tadi. Kan kalau gangguan pendengaran itu kan memang problem utamanya itu kan harus bisa menyeleksi suara-suara yang kita perlukan gitu ya. Nah, pada saat nih Dian dihadapkan pada banyak suara, entah itu dari suara orang ataupun suara benda-benda di sekitar gitu ya. Gimana sih perasaannya Dian? Apakah jengkel banget karena, duh, kan ini diskusi atau tugasnya tuh masih lama, tapi suara-suara itu loh masih terus aja ngikutin aku kayak gitu. Gimana kalau perasaan atau pikirannya Dian? iya benar, jengkel. Jengkel Karena banget ini. uh, karena saya tipe orangnya itu, kalau apalagi kalau ini kita kerja kelompok atau yang lainnya, itu tipenya ini, kalau bisa kita fokus kerjakan kelompok gitu. Jadi kadang-kadang Mm-mm. dikasih jeda, nggak masalah, kasih jeda untuk ngobrol atau apa, biar kita bisa balik fokus lagi, nggak masalah. Tapi Mm-mm. kadang-kadang tuh kayak di S1 dulu itu ada di waktu kita gabung dengan kelompok yang tidak biasanya, itu yang berbeda, itu ternyata tipe orang-orang ini itu, dia itu kalau bekerja itu fokusnya, dia lebih suka di tempat yang ramai karena dia nggak bisa kalau di tempat yang sepi Oke. gitu. Itu di dalam hati sedikit kesal juga karena saya jadi susah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadinya saya ngomong sama itu temannya, bisa nggak kita di tempatnya tidak terlalu ramai gitu. Nah, karena kadang-kadang kalau tempat yang terlalu ramai itu, selain nggak bisa fokus mendengar, saya lebih mudah terdistraksi. Kalau sudah terdistraksi, jadi lebih lama untuk membacakan tugasnya. Mm-mm. Jadi makin jengkel lagi dengan diri sendiri gitu. Udah ini ya, ibaratnya tuh tekanan atau deadline-deadline, entah itu deadline pengerjaan tugas ataupun kebutuhannya kita harus segera mengerjakan supaya cepat tuntas, itu akhirnya menumpuk-menumpuk, akhirnya jengkel juga gitu ya Dian. Ya, Cuma Cuma saya akui juga, jadi ayah bunda, jadi pertama kali pada saat saya kenal Dian gitu ya, saya tuh menilainya Dian, wah ini anak percaya diri ya, maksudnya dengan kondisinya Dian tuh dia langsung lantang, lantang dan berani ngomong, oh sebentar ya, saya ganti baterai dulu, atau tolong ya suaranya sedikit lebih jelas, atau mungkin tolong berbicara dari sisi sini gitu. Dan saat itu saya juga masih belum belum pernah berhadapan langsung dengan anak-anak atau teman yang menggunakan teknologi pendengaran. Jadi pada saat Dian ini tadi cerita yang benar-benar lantang ngomong kepada teman-teman kelompoknya, bisa nggak kita cari tempat yang masih ada orang tapi ramainya itu tuh masih
bisa dikurangi gitu ya Dian ya. Iya. Keren. Heeh. Aku juga ngelihatnya tuh memang berani untuk berbicara, mengutarakan pendapat gitu loh. Kadang beberapa anak di luar sana ya Dian ya, ada beberapa itu yang eh, ragu atau cenderung sulit gitu ya untuk menyuarakan keinginannya gitu loh. Khawatir nanti apakah akan diartikan yang berbeda oleh temannya atau mungkin malah menimbulkan apa ya perselisihan gitu ya menjadi tidak akur gitu dengan teman karena salah paham itu tadi. Tapi di sini Dian berani untuk mengutarakan pendapat. Nah, Dian Ini dari hmm, boleh saya tambah. boleh, boleh. Jadi terkait anak-anak di luar sana atau teman-teman di luar sana yang mungkin tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia. Awalnya saya merasa seperti itu. Oh, Iya, benar. Awalnya saya merasa seperti itu waktu SMA kalau nggak salah. Waktu SMA oke. sama S1 awal-awal kuliah. Jadi awalnya pertama kali bertemu sama Nela dan teman yang lainnya itu saya kayak ragu-ragu. Ini orangnya nggak apa-apa ya kalau saya langsung ngomong. Nah, Oke. tapi di waktu puncaknya itu waktu SMA kan saya terbiasa waktu kecil saya terbiasa untuk maaf ini saya mau ganti baterainya dulu biar saya bisa Mm-mm. mendengar. Mm-mm. Tapi untuk ngomong maaf ini bisa nggak soalnya dikecilkan atau maaf soalnya bisa dikeraskan atau kita pindah tempat benar-benar beraninya itu waktu S1 gitu. Oh, Karena di S1 itu ada kejadian yang saya nggak berani untuk ngomong mm-mm. ini bisa nggak kita apa namanya pindah tempatnya atau bisa nggak kita uh, apa soalnya dikeraskan atau bagaimana itu ke orang baru. Mm-mm. Kalau orang yang sudah saya kenal dekat, sudah saya kenal ngobrol-ngobrol sebentar, oh terus saya melihat oh orang ini nggak masalah gitu, kalau saya berani ngomong. Tapi kalau orang yang baru waktu itu saya nggak berani. Nah waktu Oke. itu uh, apa ada kejadian yang membuat saya malah apa ya bermasalah gitu loh dengan tugas. Bermasalah dengan tugas karena saya nggak bisa mendengar orang itu ngomong apa. Mm-mm. Oke. Dampaknya pada saat sebelum UTS itu saya mikir ini saya nggak bakal bisa gitu, saya nggak bakal bisa mengerjakan tugas ini. Jadi sejak itu saya mikir terus bodoh amat, nggak peduli orang itu bilang saya sombong atau gimana, yang penting saya butuh ini, ya udah saya ngomong aja gitu karena sudah uh, mengalami di mana saya tidak mengatakan Iya, itu malah dampak buruknya itu saya semakin rasakan gitu. betul, betul. Seperti itu. Berarti ya, kejadian ada kalanya tuh suatu kejadian tuh menjadi titik baliknya kita gitu ya Dian. Yang awalnya kita itu mungkin tipikal yang oke lah bisa menerima atau cenderung takut untuk menyuarakan dan bener-bener ibaratnya tuh udah terlihat seperti tidak ada kemampuan untuk ngomong, tapi pastilah entah itu cepat atau lambat akan ada titik balik yang membuat kita tuh harus berubah nih gitu, bener-bener didorong di luar prediksi kita gitu loh. Kadang-kadang kalau diingat-ingat kok bisa ya akhirnya bisa berubah atau berani seperti itu. Berani bukan berarti menindas atau merugikan orang lain, bukan ya, tapi Betul. paling tidak kita menyampaikan kebutuhannya kita apa tanpa mengurangi kerugian orang tersebut gitu ya Ya, kan. Ini kan jadi dia kan kompromi berusaha gitu. kompromi gitu ya, mencari jalan tengah gitu ya. Uh, Keren-keren. Nah, dari kejadian itu semua nih Dian, jujur aku penasaran gitu loh. Hal apa sih yang membuat Dian itu bersemangat atau sangat termotivasi gitu loh? Termotivasi apa? Bisa melakukan berbagai hal atau
kegiatan tersebut? Mungkin apakah ada suatu kalimat kah atau mungkin orang-orang atau dari pengalaman Dian sendiri sehingga hal itulah yang menjadi pegangannya Dian untuk selalu semangat atau ibaratnya hal itu tuh memberikan motivasi gitu buat Dian. Em, jadi dulu orang tua saya selalu menanamkan ini. Eh, Waktu saya komplain ke orang tua saya, kalau saya nggak bisa ini itu, terus sama orang tua ditanya, kamu sudah mencoba dulu? Saya bilang belum. Ya kalau belum, kenapa kamu langsung bilang kamu nggak bisa? Gitu. Jadi coba dulu, nggak apa-apa. Kalau gagal juga nggak ada, kalaupun gagal juga kan dapat sesuatu, dapat pelajaran yang bisa kamu pakai untuk kedepannya. Nah, jadi awalnya itu ya biasa aja gitu, oh ya coba aja. Tapi pada saat ketemu, ini saya ingat pengalaman yang benar-benar membekas. Saya pernah curhat sama orang apa, driver bis kampus waktu S1 dulu. Apa? Saya pernah curhat sama driver bis waktu Oh, S1 dulu, bis yang bis kampus itu loh. ini Aku pernah iya, curhat sama drivernya ini waktu perjalanan dari kampus ke tempat parkirnya. Curhat tentang susah banget ini kuliahnya dan rasa ilmunya itu kok kayak gak kepake dan segala macamnya. Jadi ini waktu skripsi itu. Terus orangnya bilang gini, nggak apa-apa, no, dicoba aja karena semua ilmu pasti bermanfaat. Nah, ketika drivernya bilang dicoba aja, langsung pikir ini sama persis seperti apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi pertama kali dikatakan oleh orang tua coba aja dulu, tapi itu dia saya lakukan, tapi pulang membekas gitu loh. Ketika ngomong sama drivernya ini dengan kata-kata yang sama yang dikatakan oleh orang tua, langsung nancap, oh iya ya berarti ini saya harus coba dulu. Ya sudah, kalau gitu saya coba aja, soal salah atau benar atau gagal urusan belakangan, seperti itu. yang Apalagi penting proses. iya, penting dicoba. Apalagi sekarang saya belajar dari teman-teman, kalau kita harus punya tujuan. Oke. Karena dengan tujuan itu jadi membuat kita termotivasi untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya kan bisa secara personal mungkin atau secara Mm-mm. ya yang lain. Pokoknya tujuan itu harus ada. Contohnya kayak kemarin S2 ini di profesi ini, jujur, benar-benar jujur, saya sempat merasa ini saya salah jurusan kayaknya. Oh, iya. Jujur banget, Kenapa? karena bebannya berat banget gitu. Tapi saya ingat saya punya tujuan, ini itu. Jadi ingat lagi dengan pesannya driver bis, dengan pesannya orang tua saya, coba dulu. Gitu jadinya oke, sudah coba dulu aja. Seperti itu. Berarti memang betul ya Dian. Memang kalau kan banyak orang juga yang bilang yang utama itu adalah proses. Hasil itu adalah bonus belakang gitu. Itu memang benar-benar real terjadi ya. Karena kalau misalkan pada saat awal-awal udah langsung berusaha hasil, khawatirnya kalau tidak tercapai kita malah tidak bisa menerima realita itu. Tapi kalau di awal-awal sebagai proses adaptasi, kita menargetkan yang utama adalah prosesnya dulu, dicoba dulu. Akhirnya kita jauh lebih tak bisa tampil optimal gitu ya. Lebih apa ya, lebih tidak tertekan dengan Tertekan. kegagalan itu, karena Benar-benar. kan gagal ya sudah biasa, karena kan pasti gagal gitu loh. Tapi ya nggak pasti kita pasti gagal. Iya, Paham nggak maksudnya? paham, Jadi kita paham. akan mengalami gagal atau tidak itu pasti akan terjadi gitu. Benar-benar benar. Berarti Dian,
orang tua Dian sama apa bapak driver bis ini berarti itu secara tidak langsung membentuk atau mempengaruhi pribadi Dian menjadi lebih percaya diri. Kan ibaratnya kan mereka kan memberikan kesempatan Dian untuk mencoba, untuk explore gitu loh. Tapi beda kasus kalau misalkan ternyata tiba-tiba langsung dijudge gitu ya. Ya harusnya Ya, bisa lah, masa gini aja nggak bisa. Nah itu mungkin beda kasus ya, tampilannya mungkin nggak akan bisa seperti ini gitu. betul. Keren kan. Nah, Dian, ini kan kita kan pertemuan terakhir ya di acara ngulik-ngulik tips selama 1 bulan penuh ini gitu. Di penghujung acara nih, penghujung acara dan sebagai hari terakhir juga acara live 1 bulan ini, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Dian sampaikan kepada teman-teman atau ke orang tua atau kepada semua yang mungkin ikut live di Instagram pada pagi hari ini? Eh, Mungkin sama seperti yang dikatakan oleh orang tua saya dan juga oleh driver bis yang kampus itu, bahwa coba aja dulu, dan seperti yang dikatakan oleh Nela bahwa hidup itu kan proses, jadi Hmm. pasti ada naik turunnya, jadi ada yang kadang merasa happy, bangga dengan prestasi yang tercapai, tapi kadang juga merasa down, tidak semangat dengan kegagalan yang dialami. Itu adalah sesuatu yang normal. Uh, jadi mungkin bisa diteruskan saja gitu. Oke. Apalagi kalau ini yang beragama Islam, itu percaya sama Allah. Karena Allah kan tidak pernah memberikan cobaan yang sangat-sangat berat, sehingga orang yang mendapatkan cobaan itu tidak bisa menghadapinya. Karena nggak mungkin di Islam seperti itu, nggak mungkin. Pasti memberikan cobaan yang hambanya orang itu bisa melaluinya. Tinggal gimana caranya kita bisa melaluinya. Mungkin dengan meminta bantuan dengan orang lain atau mengubah cara menggunakan alternatif lain begitu. Wow, keren Uh, sekali uh, Dian. Berarti, Sama satu lagi, ini kan terkait teknologi pendengarannya, itu tujuh, terutama bagi anak-anak yang memakai teknologi pendengaran. Kadang-kadang mendengar itu kan susah, susah banget mendengar itu, dan juga mempertahankan kemampuan berbicara supaya tetap bagus, itu susah. Jadi saya kan sudah berhenti terapi, maksudnya datang ke suatu tempat untuk terapi AVT itu sudah berhenti waktu SMP kalau nggak salah. Nah, di SMA itu saya belajar secara mandiri, tapi ada masanya itu saya berhenti belajar karena malas. Jadi sebetulnya kan nggak boleh dicontoh ini. Saya malas untuk belajar. Nah, ketika masuk ke S1 kerasa banget dampaknya. Jadi semakin susah mendengarnya karena tantangannya itu semakin besar. Semakin besar bertambahnya usia, semakin bertambah apa tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tantangan untuk bisa mendengar dan juga berbicara. Nah, gara-gara waktu SMA itu saya nggak belajar, jadi saya semakin susah untuk mendengar orang, semakin ribet kalau ngomongnya ini, apa ya, semakin tidak jelas untuk berbicaranya. Sejak itu saya mikir ini belajar itu harus lifelong learning gitu loh. Jadi belajar continue, dan ini termasuk tidak hanya belajar akademisnya, belajar tentang pengalaman hidupnya, belajar keterampilan baru misalnya, tapi juga belajar untuk tetap mempertahankan supaya kemampuan mendengar dan berbicaranya itu tetap oke, gitu, sehingga tidak menurun. Karena kalau sudah menurun, tak rugi lah. Itu kalau menurut saya.
karena bakal ngebuat kita harus ngejar gitu ya ketinggalan itu. Iya, ngejar itu capek gitu. Kita sudah capek-capek mengejar ketinggalan, terus tidak berlatih lagi semakin ketinggalan itu akan semakin capek lagi untuk mengejar gitu. Belum lagi ditambah oleh PR atau tugas-tugas yang lain yang membuat kita juga tertekan gitu. Semoga ya Dian ya, semoga pesan Dian ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman, bagi adik-adik atau orang tua di luar sana ataupun yang ikut live di Instagram ini bahwa semuanya itu tuh tetap apa ya, tetap melibatkan sebuah proses gitu. Kalau kita menikmati proses, apapun hasilnya itu cenderung ada rasa suka atau rasa bersyukur gitu ya Dian ya. Ya betul. Baik. Rasa membuat kita bangga juga, kita sudah bisa sampai sini. Wah, hebat banget diriku atau hebat banget orang tua saya sudah mengajarkan saya sampai seperti ini. Itu kan syukur banget dan juga membanggakan diri dan berterima kasih banget dengan orang yang sudah membantu kita untuk sampai saat ini. Betul. Dian, ini aku bacain ya Dian, ya, ada pesan nih dari Maya Kusuma, Ibu atau Kakak Maya Kusuma. Terima kasih Kak Dian atas sharingnya, sangat bermanfaat buat kami orang tua yang juga mempunyai anak yang menggunakan teknologi pendengaran. Sukses selalu untuk Kak Dian. Semoga Terima sukses kasih selalu Bu, untuk Kak Dian. sukses selalu juga Bapak Ibu dan teman-teman yang bergabung. Betul. Dian, ini Nela sama Yayasan Aurika mengucapkan terima kasih banyak mau dan berkesempatan untuk memberikan pengalaman ya Dian ya, menceritakan pengalaman, terus memberikan pesan-pesan juga untuk kita semua gitu sebagai penghujung acara 1 bulan live Instagram ini gitu. Semoga materi-materi dalam 1 bulan live ngulik tips di Instagram ini memberikan manfaat dan bisa digunakan oleh ayah bunda untuk mendampingi putra-putri tercinta ataupun untuk adik-adik bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, bisa memberikan semangat baru gitu ya Kak Dian ya. Oke. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Semoga bermanfaat ya. Mungkin ceritanya agak ngalur ngidul, tapi semoga aja bermanfaat dengan teman-teman di sini. Dan kalau misalnya saya ada salah kata, Nela juga mohon maafkan ya. Terima kasih. Nela juga Yayasan Aurika mengucapkan minta maaf kepada ayah bunda Dian kalau misalkan selama 1 bulan live ngutips ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang yang seru, yang heboh, yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Sehat selalu untuk Dian. Terima kasih banyak untuk Dian.